Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang di mata kuliah perencanaan pondasi dangkal dalam satu. Setelah lalu kita sampaikan beberapa jenis-jenis pondasi yang ada di lapangan. Pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang kelebihan dan kekurangan pondasi. Yang selanjutnya akan kami sampaikan hal-hal tentang pertimbangan-pertimbangan apa yang digunakan untuk dalam merencanakan pondasi, tentunya kaitannya dengan kondisi tanah ya teman-teman. Baik teman-teman sekalian, pertama pengertian pondasi. Pondasi itu adalah bagian terbawah dari suatu struktur atau disebut sebagai substruktur. Pada kesempatan terakhir saya sampaikan bahwa pondasi sendiri jenisnya bermacam-macam, dan penentuan jenis pondasi biasanya dipengaruhi oleh faktor keadaan tanah di sekitar bangunan atau juga diakibatkan oleh beban bangunan itu sendiri. Yang pertama teman-teman, pondasi batu kali. Seperti namanya, pondasi ini terbuat dari susunan batu kali yang disusun memanjang dan menerus ya. Kemudian nanti saya sampaikan dulu, di atas pondasi batu kali biasanya dibuat slope atau pasangan beton bertulang. Nah, untuk slope rumah satu lantai biasanya berukuran 15 kali 20 cm, dan untuk rumah dua lantai biasanya berukuran 20 sampai 30 cm. Pada kondisi tanah yang stabil, sistem pondasi batu kali ini cukup memadai untuk memikul beban konstruksi di atasnya, dan sistem pondasi ini biasanya dipakai untuk bangunan satu lantai. Sedangkan untuk bangunan dua lantai umumnya ditambahi pondasi footflat atau pondasi cakar ayam di titik-titik struktural. Saya contohkan ini teman-teman, ini adalah pondasi footplate dan kombinasi dengan pondasi batu kali. Jadi ada pondasi batu kali yang menerus tentunya, kemudian ditambah dengan pondasi footflat yang sifatnya setempat pada titik-titik struktural. Kemudian teman-teman, apabila menggunakan pada kondisi tanah daya dukung sigmanya adalah 1,5 sampai 2 kg per cm persegi, maka cukup menggunakan pondasi footflat. Jadi kita boleh menggunakan pondasi footflat. Pondasi footflat atau cakar ayam biasanya diterapkan pada pondasi atau bangunan dua lantai atau lebih, di mana kaki-kaki beton dengan kelebaran tertentu diposisikan di bagian struktur utama. Lah teman-teman pasti berpikir bagaimana menentukan lebar pondasi dan termasuk baik kedalamannya. Maka nanti di pertemuan pondasi atau mekanika tanah 2 nanti kita akan mempelajari tentang daya dukung tanah. Daya dukung ini sangat berkaitan penting untuk seberapa dalam pondasi itu digali, kemudian seberapa lebar juga pondasi itu dibuat ya. Nah, tentunya dengan menggunakan peralatan yang kita sebut DCPT atau Dutch Cone Penetration Test, yang nanti kita akan praktikum di dalamnya, di mana struktur ini juga sama dengan struktur yang lain, tetap menggunakan slope. Fungsinya ini, slope ini fungsinya adalah untuk menyalurkan beban menjadi satu kesatuan pembebanan ya. Bahan dari pondasi beton bertulang, teman-teman juga sudah tidak asing lagi, ada semen, ada split atau kerikil, kemudian ada pasir, dan tentunya ada air ya. Luas bidang beton bertulang pada pondasi footflat bisa berbentuk bujur sangkar biasanya, atau bisa berbentuk persegi panjang. Sedangkan bentuk empat persegi panjang ditempatkan pada kolom-kolom bangunan tepi ya, atau samping agar lebih stabil ya. Kemudian berikutnya teman-teman, saya sampaikan pondasi tiang pancang. Pondasi tiang pancang teman-teman lebih familiar dengan paku bumi ya, paku bumi. Tetapi tiang pancang ini
ada dua jenis sebetulnya. Yang pertama adalah tiang panjang yang dicor di tempat, dan yang kedua adalah tiang panjang yang sudah precast atau dicetak di pabrik. Nah, tiang panjang ini disebut juga sebagai pondasi dalam karena memang kedalamannya lebih dari 3 sampai atau lebih dari 3 meter. Ada yang bisa 10, ada bisa 8 atau bahkan 12 ya, atau bahkan lebih ya. Nah, pada pondasi inilah sangat penting digunakan pada tanah-tanah yang lembek sifatnya dan tanah-tanah yang berawa dengan kondisi daya dukung atau sigma tanah yang sangat kecil. Nah, kondisi air tanah yang tinggi dan tanah yang keras pada posisi yang sangat dalam tentunya. Oleh karena itu dibutuhkan pondasi yang dalam dengan tiang panjang, maka tentu akan lebih menjangkau. Kalau kita menggunakan pondasi batu kali atau pondasi footplat, maka dibutuhkan penggalian yang ekstra dan ini pasti akan menyulitkan konstruksi. Oleh karena itu para perencana biasanya menggunakan pondasi tiang panjang untuk pada kondisi daya dukung yang berada di dalam tanah atau kedalamannya yang sangat dalam. Bahan untuk tiang panjang ini pun teman-teman pasti menganggap bahwa yang paling banyak beton, betul yang paling banyak beton, tetapi pada kondisi-kondisi tertentu yang memang bangunannya tidak terlalu berat, maka bisa menggunakan selain beton. Nah, teman-teman mungkin pernah melihat di beberapa daerah di lahan gambut, di daerah rawa, daerah Kalimantan, itu masih banyak sekali yang rumah-rumah panggung. Nah, rumah-rumah panggung itu sejatinya dia menggunakan tiang panjang, hanya bahan yang digunakan mungkin tidak beton tetapi kayu, karena kalau menggunakan pondasi batu kali maupun pondasi footplat tentu sulit sekali untuk pemasangannya di daerah yang berawa maupun bergambut. Oleh karena itu secara tradisional masyarakat setempat itu menggunakan pondasi jenis tiang panjang, hanya bahannya terbuat dari kayu. Kayu apa yang digunakan? Biasanya dia menggunakan kayu besi atau kayu ulin. Nah, selain dari beton, ada juga yang menggunakan bambu ya. Di daerah yang memang berpotensi bambu, maka bisa menggunakan bambu. Atau juga ada yang lebih kuat dan tentu saja berat, itu ada baja ya, selain beton bertulang. Pondasi tiang panjang yang terbuat dari kayu di Indonesia dipergunakan di rumah-rumah panggung di Kalimantan, di Sumatera, Nusa Tenggara, dan rumah-rumah nelayan di tepi pantai. Sedangkan pondasi beton, pondasi tiang beton dipergunakan untuk bangunan-bangunan yang tinggi atau kita sebut dengan high rise building. Nah, tentu saja teman-teman yang tidak asing pada pondasi tiang panjang yang terbuat dari beton memang banyak digunakan pada pondasi-pondasi bangunan-bangunan yang tinggi seperti apartemen, seperti hotel dan sebagainya yang memang memerlukan daya dukung yang sangat tinggi. Pondasi tiang panjang beton, proses pelaksanaannya yang pertama adalah tentu uji tes boring. Jadi yang pertama memang nanti untuk mengetahui seberapa kedalaman tanah keras, baik klasifikasi panjang tiang sesuai dengan pembabanan yang diperhitungkan. Nah, teman-teman sekalian, sebelum kita mengaplikasikan tiang panjang, tentu kita akan menguji dulu sebetulnya tanah itu keras pada kedalaman berapa dan kondisinya seperti apa. Apakah kondisinya berbatu, kondisinya berkerikil, kondisinya friction ya, kondisinya lekat, lanau, maupun kondisinya lempung ya, lempung. Nah, yang kedua dilakukan setelah mengetahui posisi tanah keras berada di mana. Yang kedua, melakukan pengeboran tanah dengan mesin pengeboran tiang panjang mesinnya ya. Kemudian yang ketiga,
melakukan pemanjangan pondasi dengan mesin pondasi tiang panjang. Kemudian yang berikutnya adalah tiang panjang beton. Pada prinsipnya terdiri dari tiang panjang beton yang dicor di tempat maupun sistem fabrikasi atau dibuat atau dirakit di pabriknya. Nah, tiang beton yang dicor di tempat, prosesnya mungkin akan saya berikan contoh gambaran nanti. Yang pertama adalah melakukan pemboran sesuai dengan kedalaman yang ditentukan, tentunya hasil boring tadi. Kemudian memompa tanah atau mengeluarkan tanah hasil pengembangan ke permukaan. Kemudian terdapatlah lubang galian, baru dimasukkan. Tentu kalau menggunakan besi, maka dia bisa dengan menggunakan tulangan, baru dilakukan pengecoran sampai di atas tanah permukaan. Kemudian stek besi tersebut ada yang menjulang ke atas, yang kemudian akan ditautkan dengan kepelnya. Nah, sedangkan pondasi tiang panjang yang dicetak di pabrik atau precast, maka pada kemajuan teknologi pada bidang rancang bangun beton bertulang, ya, pada beton bertulang, cetak-cetakan pondasi diameternya memiliki berbagai macam variasi tentunya, ya. Panjangnya juga dapat ditentukan di pabrik sesuai dengan hasil boring tadi. Nah, dilakukan pengeboran sambil memanjangkan tiang pondasi pada bagian kedalaman pondasi sampai batas kedalaman tanah keras yang diperlihatkan secara otomatis pada tiang panjang. Kemudian pada bagian tertentu, penyambungan dengan plat baja yang telah dilengkapi dengan join atau ulir penyambungan. Baik, teman-teman sekalian, pondasi batu kali berbagai macam bahan, nanti akan teman-teman bisa membaca sendiri. Diantaranya ada batu, belah, pasir pasang, semen, dan tentunya air. Kelebihannya tentu teman-teman sangat paham bahwa pondasi batu kali ini cukup mudah dikerjakan dan cepat, dan batu kali cukup banyak di Pulau Jawa. Kekurangannya batu belah di daerah tertentu juga tentu sulit, ya, di daerah misalkan daerah yang pantai, ya, mungkin batu kali sulit. Kemudian membuat pondasi ini memerlukan biaya besar apabila pada kondisi pertama, dan mahal jika untuk pada pembangunan rumah tingkat. Karena apa? Tentu dibutuhkan pembebanan yang lebih tinggi. Yang saya sampaikan ini adalah pondasi batu kali menerus tadi. Kemudian contoh penampang potongannya seperti ini. Ada batu kali, ada batu kosong, ada uruk pasir, kemudian uruk tanah, slop, dan pasangan bata. Pondasi footplat, ya teman-teman, pondasi footplat tadi sama, bahannya hanya ditambah dengan split tentu, dan tentu casting untuk pembentuk, tentunya juga dengan menggunakan besi. Kelebihannya apa teman-teman? Pondasi footplat ini lebih murah jika di sisi dari biaya, karena tentunya karena misalkan struktur, ya, kalau misalkan pada bangunan 2 lantai, maka dibutuhkan kedalaman, tentu batu kalinya lebih banyak. Berarti pada kedalaman tertentu cukup menggunakan pondasi footplat yang tidak terlalu dalam, dan ini juga sifatnya tidak menerus seperti batu kali. Nah, pondasi footplat ini pada titik-titik struktur saja tertentu. Kemudian galiannya lebih sedikit tentunya, dan untuk pondasi bertingkat ini lebih handal dibandingkan batu belah. Kekurangannya harus dipersiapkan casting, cetakan tadi, sama dipersiapkan waktu yang lebih lama karena menunggu beton kering umur, ya, dan tidak semua tukang bisa mengerjakan. Tapi pada saat ini cukuplah. Diperlukan pemahaman pada bidang ilmu sipil untuk mengetahui di mana kedalaman tanah keras dan berapa lebar tapak yang dibutuhkan serta kerangka besi. Kira-kira ini, ya. Jadi ada galian,
kemudian ada backcasting pembentuk footplate ya, baru pengecoran. Pondasi plat lajur beton. Nah, ini sama seperti footplate tetap tadi, tetapi lebih kepada continuous split atau menerus, seperti halnya pondasi batu kali tadi. Nah, pada kelebihannya pondasi ini murah bila dihitung dari biaya, tapi galiannya lebih sedikit karena berada pada titik footplate ya. Kemudian kekurangannya dipersiapkan cetak atau backcasting tadi lebih lama, diperlukan pengerjaan lama, menunggu umur beton, ini yang bersama ya. Pondasi sumuran. Nah teman-teman, pada yang telah lalu mungkin saya sampaikan sumuran itu seperti apa. Pondasi sumuran ini jenis pondasi yang dicor di tempat, sama seperti halnya footplate. Jadi pada titik-titik tertentu atau tempat ya, kemudian hanya dia menggunakan casingnya seperti lingkaran, kemudian disebut sumur ya, sumuran. Ke dalam pondasi ini tertentu ya, diameternya ada 60-80, kedalamannya ya dapat mencapai 8 meter ya, atau lebih, karena saat ini banyak menggunakan bis beton untuk membuat sumuran tersebut ya. Seperti halnya membuat sumuran, jadi itu dia gali, kemudian diletakkan casingnya sebagai pondasinya sebagai casing ya, atau sumurannya, atau apa namanya ya sebagai casing, kemudian baru dicor di beton atau mungkin diganti dengan tanah yang lebih baik. Kelebihannya, alternatif penggunaan pondasi dalam jika material batu banyak dan tidak dimungkinkan pengangkutan tiang pancang ya. Tidak diperlukan alat berat, biayanya murah untuk pada tempat-tempat tertentu. Kekurangannya, bagian dalam dari hasil pondasi tidak dapat dikontrol karena adukan dan batu maupun adukan yang dilempar dituang dari atas. Pemakaian bahan poros ya, benar ya, karena volumenya tentu besar ya, karena menggunakan bis beton. Tidak tahan terhadap gaya horizontal, dan untuk tanah lumpur pondasi ini sangat sulit karena susah menggali. Stress bell ya, pondasi stress bell ini termasuk kategori pondasi dangkal ya. Jadi ini teman-teman ya, untuk pondasi barbel ini tadi sama pondasi tiang pancang, hanya dia di bor di tempat ya, kurang lebih ini teman-teman. Ini pondasi tiang pancang maupun barbel, baik yang dikasih tempat maupun dicetak di pabrik tadi. Ini ada semacam angkur ya, baru di kebal, baru ada slope ya. Demikian teman-teman sekalian topik tentang pondasi.